Hi guys, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Nah, ada yang heboh nih ya dari kerajaan Inggris. Mulai dari wawancaranya Pangeran Harry Meghan Markle bersama Oprah Winfrey, dan juga gosip katanya Pangeran William berselingkuh. Nah, kira-kira apa sih inti dari wawancaranya Pangeran Harry Meghan Markle bersama Oprah Winfrey ini sampai bikin heboh satu dunia gitu ya? Dan juga bener gak ya gosip kalau Pangeran William ini selingkuh dari Kate Middleton? Oke, baiklah, akan aku bahas di video kali ini. Tapi buat teman-teman yang baru di channel aku, jangan lupa ya untuk subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu Oprah Winfrey ini mewawancarai Meghan Markle dan Pangeran Harry yang sampai membuat heboh kerajaan Inggris. Karena di wawancara tersebut, Meghan Markle dan Pangeran Harry ini sedikit menyudutkan lah ya, bisa dibilang gitu, sedikit menyudutkan kerajaan Inggris. Dan mereka ini ngomongin hal itu tuh secara belak-belakan. Nama program wawancaranya sendiri adalah Oprah with Meghan and Harry, a Primetime Special. Durasinya memang cukup lama ya, mungkin kalau nggak salah sekitar 2 jam ya. Dan aku sudah nonton seluruhnya. Aku rangkum inti-inti dari wawancara itu untuk aku sampaikan di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah nonton tapi mungkin nggak paham ya dengan bahasa Inggrisnya, jadi jangan khawatir, aku sudah rangkum semua inti. Nggak semua sih, mungkin rata-rata inti dari wawancara tersebut. Kira-kira apa aja sih inti atau poin-poin dalam wawancara bersama Meghan and Harry? Make sure to keep on watching. Yang pertama, Meghan Markle ingin bunuh diri. Jadi teman-teman, Meghan Markle ini pernah meminta bantuan istana untuk menangani masalah mentalnya. Karena dia mengaku udah nggak tahan dan pengen bunuh diri aja. Alasannya sih ya mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya, kalau pemberitaan pers di sana itu kan banyak yang memberitakan hal-hal yang negatif tentang Meghan Markle. Tapi ternyata permintaan bantuan Meghan Markle kepada istana ini ditolak. Alasan pihak istana sendiri tidak mau membantu Meghan Markle karena katanya itu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi istana gitu. Mungkin kayak mereka nggak mau nanti media memberitakan, Meghan Markle stres, depresi, ada di istana, tertekan. Mungkin mereka pihak istana ini menghindari hal tersebut kali ya. Tapi itu asumsi aku doang sih. Dan Meghan Markle berkata dalam wawancara itu, saya hanya tidak ingin hidup lagi. Dan itu adalah pemikiran yang sangat jelas dan nyata, serta terus-menerus terjadi. Yang menakutkan dan yang saya ingat adalah bagaimana Harry kemudian memeluk saya. Aduh, kasihan banget ya teman-teman. Ternyata Meghan Markle ini merasa sangat tertekan di istana. Mungkin bukan karena orang-orang di istananya kali ya, tapi karena itu tadi, pemberitaan negatif di media-media sana tentang Meghan. Mungkin itu yang bikin dia sangat stres, depresi, sampai ingin bunuh diri. Nah, buat teman-teman yang nonton YouTube aku juga, kalian kalau pakai handphone, pakai sosial media, gunakanlah dengan bijak ya. Jangan sampai mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati orang lain, karena itu nggak baik gitu. Ingat aja sama diri sendiri, kalau misalnya kalian digituin, kalian seneng nggak gitu kan. Dan juga nih yang buat berita, bikin berita yang bener dong. Walaupun yang negatif itu banyak diminati orang, tapi harus bikin juga perasaan orang yang ditulis ke dalam berita itu gimana. Oke, mari kita lanjut dengan poin yang kedua. Yang kedua, kerajaan rasis. Nah, pas Meghan mengandung anak pertamanya yaitu Archie, ternyata pihak istana ini jadi sedikit khawatir. Kekhawatiran mereka ini mengenai warna kulitnya anak Pangeran Harry. Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau Meghan ini lahir dari seorang ibu yang berkulit hitam dan seorang ayah yang berkulit putih. Tapi ketika Oprah nanya ke Meghan siapa sih yang mengatakan hal itu, siapa sih yang khawatir akan warna kulit anaknya Pangeran Harry, nah Meghan Markle ini gak mau jawab teman-teman. Tapi yang jelas Pangeran Harry sendiri juga mengatakan kalau ada orang-orang yang khawatir akan rupa anaknya nanti. Yang ketiga, kekecewaan Harry ke Pangeran Charles. Pangeran Harry mengatakan bahwa dia ini kecewa sama ayahnya, yaitu Pangeran Charles. Dia ngerasa kalau misalnya mendiang ibunya masih hidup ya, pasti Princess Diana ini akan marah
tentang bagaimana orang-orang di istana memperlakukan istrinya, yaitu Meghan Markle. Harry mengatakan dalam wawancara tersebut, keluarga saya benar-benar memotong saya secara finansial. Tapi saya mendapatkan apa yang ibu saya tinggalkan untuk saya, dan tanpa ibu saya, kami tidak akan bisa melakukan ini. Yang keempat, konflik Meghan dan Kate Middleton. Nah, sebelumnya kan ada berita yang beredar ya, kalau Meghan Markle ini membuat Kate Middleton menangis sebelum pernikahannya dengan Pangeran Harry. Tapi dalam wawancaranya bersama Oprah, justru Meghan ini mengatakan hal yang sebaliknya. Jadi antara Meghan dan Kate ini sebenarnya memang ada sedikit, bukan pertikaian ya, mungkin ada sedikit masalah lah. Nah, masalah itu mengenai gaun bridesmaid. Jadi mungkin mereka ini sedang memperdebatkan gaun bridesmaid dan flower girl gitu, teman-teman. Mungkin kayak cewek biasa lah ya. Warna ini aja deh, jangan warna itu aja, warna ini lebih bagus, mungkin kayak gitu. Tapi intinya Kate udah minta maaf sama Meghan, dan Kate juga kasih Meghan Markle bunga. Jadi sebenarnya masalahnya sepele ya teman-teman, tentang gaun bridesmaid atau flower girl. Tapi intinya Kate Middleton udah minta maaf sama Meghan, dan juga Kate kasih Meghan bunga. Jadi masalahnya ya bukan masalah yang besar. Biasa lah ya cewek kalau misalnya berdebat soal fashion, soal makeup, ya gitu-gitu biasa. Yang keempat, Meghan dibungkam. Jadi ternyata semua teman-temannya Meghan Markle atau orang yang berhubungan lah ya dengan Meghan Markle udah diberi arahan kalau ada media ataupun siapapun lah yang nanya tentang hubungannya dengan Pangeran Harry, disuruh jawab no comment, no comment. Selanjutnya, Pangeran Harry diputus secara finansial. Pangeran Harry mengatakan kalau dia sudah tidak menerima uang istana lagi pada tahun 2020 awal. Dia mengatakan bahwa dengan membayar biaya keamanannya sendiri menjadi motivasi di balik kesepakatan menguntungkan dengan perusahaan termasuk Netflix. Dan dia juga bilang satu-satunya yang tersisa adalah apa yang ditinggalkan oleh mendiang Putri Diana kepada dirinya. Dan Meghan mengatakan bahwa mereka tidak dibayar untuk wawancara Oprah. Selanjutnya, pernikahan rahasia. Nah, Meghan mengatakan kalau ternyata mereka ini menikah secara diam-diam. Tepatnya 3 hari sebelum pernikahan publik mereka, yaitu pada tanggal 19 Mei 2018. Meghan mengatakan mereka bertukar sumpah di halaman belakang dengan Uskup Agung Canterbury. Selanjutnya, Meghan jarang bisa meninggalkan rumah. Meghan mengatakan bahwa dirinya hampir tidak diizinkan meninggalkan rumah. Nah, alasannya sendiri adalah karena keluarga kerajaan takut akan keadaan dirinya. Selanjutnya, Harry merasa terjebak. Nah, Oprah kan nanya ya sama Pangeran Harry, kira-kira kalau bukan karena Meghan Markle, kamu bakalan keluar dari istana nggak sih? Dan Pangeran Harry menjawab tidak, dia tidak akan melakukannya karena dia ini sebenarnya terjebak, tapi dia nggak tahu kalau dia terjebak. Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi dia itu terjebak, tapi dia tuh nggak tahu kalau dia sedang terjebak, sampai akhirnya Meghan Markle yang menyadarkan dia. Ya kira-kira begitulah ya. Terus Oprah nanya lagi, lah kok lu bisa terjebak? Dan Pangeran Harry menjawab, terjebak di dalam sistem seperti anggota keluarga saya yang lain. Ayah saya, saudara saya, mereka semuanya terjebak. Selanjutnya, Ratu luar biasa. Ternyata nggak semuanya buruk ya dalam wawancara tersebut. Meghan Markle mengatakan bahwa Ratu selalu luar biasa, dan Meghan teringat akan perjalanan kereta api yang mereka lakukan bersama ketika Ratu memberikannya beberapa anting mutiara, kalung, dan berbagi selimut dengan Meghan. Pangeran Harry mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan sang ratu alias neneknya tersebut, dan dia menganggap neneknya itu adalah panglima tertingginya. Selanjutnya, bayi kedua berjenis kelamin perempuan. Meghan Markle dan Pangeran Harry mengatakan bahwa jenis kelamin anak kedua mereka adalah perempuan. Putra pertama Meghan dan Harry bernama Archie Harrison Mountbatten Windsor akan berulang tahun yang kedua pada Mei mendatang. Nah, itu dia poin-poin penting dalam wawancara Meghan Markle, Pangeran Harry bersama Oprah Winfrey. Aku pengen tahu pendapat kalian tentang wawancara Meghan Markle, Pangeran Harry bersama Oprah tersebut. Apakah hal itu bijak ya untuk dilakukan, atau yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar? Coba komen di bawah ya. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang Pangeran William yang katanya berselingkuh dari Kate Middleton.
Rumor perselingkuhan antara Pangeran William dengan salah satu bangsawan Inggris yang bernama Rose Henbury benar-benar bikin heboh dunia. Terlebih bagi Kate Middleton yang dikabarkan marah besar akan peristiwa tersebut. Kate Middleton sama Rose Henbury sendiri sebenarnya mereka ini cukup dekat ya, tapi akhirnya hubungan mereka tuh jadi rusak akibat berita tersebut. Bahkan disebut-sebut kalau Kate Middleton sampai mengajukan permintaan kepada Pangeran William untuk menghapus Rose Henbury dalam lingkaran pertemanan mereka. Tapi ini cuman rumor ya teman-teman, alias gosip. Jadi ya nggak tahu juga sih kebenarannya, dan nggak ada yang tahu juga apa yang terjadi antara Kate Middleton sama Rose Henbury. Ya cuman Pangeran William, Kate Middleton, dan Rose Henbury lah yang memiliki jawaban atas rumor tersebut. Tapi teman-teman, ada cerita yang menyedihkan nih tentang Rose Henbury. Rose Henbury disebut memiliki rumah tangga yang dingin, tidak harmonis, dan juga kesepian. Emang sih kehidupan Rose Henbury bergelimang harta setelah menikah dengan bangsawan Inggris bernama David Cholmondeley, tapi rasa sepi yang dia rasakan tidak sepadan dengan rumah mewah yang ditempatinya di Norfolk, Inggris. Dan Rose Henbury sendiri menetap di Inggris dan fokus mengurus 3 anaknya. Sumber juga mengatakan jika kehidupan suami Rose selalu dipenuhi oleh wanita, sehingga Rose selalu merasa kesepian karena seakan mesti mengurus anak-anaknya sendiri. Hubungan tersebut seolah-olah berjalan searah, di mana Rose tidak mendapat dukungan suaminya. Tak cuma itu, sumber bahkan mengatakan ada kesenjangan besar antara Rose Henbury dengan suaminya. Itu semua disebabkan oleh umur sang suami yang terpaut jauh dengan umur Rose, sekitar 23 tahun. Tapi kenapa tiba-tiba Rose Henbury jadi digosipkan selingkuh sama Pangeran William? Nah, kayaknya gosip tersebut dimulai karena Rose pernah beberapa kali ketemu sama Pangeran William di Norfolk ketika Kate tidak ada. Jadi gitu teman-teman, hanya sebuah rumor dan gosip ya, jadi tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. But anyway, thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, silahkan koreksi aja di bawah. Atau misalnya kalian punya info tambahan, boleh juga untuk di-share ke kita semua. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menemani, dan juga bisa menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.nurmaliza. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys!